Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam Mazmur 119. Kita akan lihat hari ini huruf yang ke-10 ya. Tadi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, Ket, Tet, dan hari ini Yod. Di bahagian ini bermula daripada ayat 73, kita akan baca bersama-sama. Ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah melintas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab daulat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, kerana mereka melaku pengkok terhadap aku tanpa alasan. Tapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku turus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ini saya percaya dia berceritakan tentang membaca ataupun belajar perintah-perintah-Mu. Saya suka ayat 73, di mana berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Saya percaya dalam setiap apa yang ada, yang telah kita belajar selama ini dalam Mazmur 119, banyak yang kita telah belajar daripada perintah-perintah, daripada titah-titah, daripada hukum-hukum, daripada Taurat, daripada peringatan-peringatan-Mu, daripada firman-Nya. Banyak sekali. Tapi ayat 73 ini memberi kita satu gambaran mengenai membaca arahan, ya. Seperti kita beli sesuatu, ya. Ada juga satu buku, Along bilang menu, ya. Jadi buku menu itu telah banyak tulis di bahagian ni macam mana kau pakai, di bahagian ni macam mana kau pakai, bahagian ni macam mana pakai. Kadang-kadang dia datang dalam beberapa bahasa Inggeris, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jepun, bahasa Korea dan sebagainya. Buku menu tu. Biasanya apa yang kita buat, kita antaranya kita tidak melihat, cuba kita cari kembali barang-barang yang kita beri. Mungkin tu menu masih dalam plastik, ya. Tidak pernah kita pergi lihat sebab terlalu banyak. Kedua, kita mau lihat pun kita lihat bahagian yang kita mau. Macam ada masalah bateri, kita pergi cari bahagian bateri. Itu saja. Kalau masalah tentang mungkin bahagian itu on button, ya. Kita pergi cari. Ada masalah kalau pergi cari bahagian yang kita mau. Ataupun kita langsung ada tanggapan, terlalu banyak, susah mau faham juga. Tak payahlah, buat sejak, nanti tak pandai baru pergi tengok. Itulah kadang kita melihat Alkitab begitu, terlalu banyak, tak payahlah, susah mau baca juga, banyak. Kedua, nantilah ada masalah baru pergi cari. Ada masalah cinta, kita baru pergi cari Alkitab. Ada masalah kewangan, baru cari kerja. Maksudnya ada masalah baru pergi cari Tuhan lah. Ya, itunya satu kesilapan yang kita buat. Di sini pemazmur ini katakan, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Amat suka sekali untuk orang Yahudi. Kalau dia mau belajar tentang perintah-perintah Tuhan, waktu itu sudah ada di mana banyak undang-undang yang telah diwujudkan daripada hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu. Jadi sampai hari ini kita lihat dari seluruh Alkitab pun banyak sekali. Tapi semuanya seperti yang telah dikatakan kemarin adalah untuk kebaikan kita. It's our own good. Jadi
kalau kita belajar ini, kita dapat, kalau kita ada pengertian, kita tidak akan rasa bosan ataupun rasa sukar untuk membaca menu ini. Ini menu kehidupan, menu rohani yang pastinya akan membawa kita dalam keadaan di mana sentiasa dipelihara, dilindungi, dan juga seperti sini ada satu ayat katakan 76, itu menjadi penghiburanku. Banyak sekali Alkitab itu. Hari ini antara kau ada Alkitab yang seperti buku, orang bilang hard copy, ataupun Alkitab dalam handphone anda ataupun dari tablet yang kamu ada, semuanya itu, ataupun kau langsung dari lawan web, semuanya ada, bahawa kita dapat membaca Alkitab. Dan penting sekali di mana kita mau berdoa supaya Tuhan memberi pengertian kepada kita. Bukannya kita hanya mau belajar bahagian yang kita mau ataupun bahagian yang kita suka. Kita akan baca semuanya. Amin. Supaya keseluruhan firman ini akan menjadi sesuatu, akan menjadi petunjuk kepada kehidupan kita, ya. Dan ayat terakhir itu, biarlah hatiku tulus dalam ketetapanmu supaya jangan aku mendapat malu, kan? Maksudnya kalau kita ikut firman Tuhan, kita pasti selamat, pastinya sentiasa di mana kita tidak akan melakukan kesilapan. Orang yang membuat kesilapan begitu, dia rasa malu. Hari ini mungkin kita tidak rasa malu ya kita buat kesilapan. Okey lah, semua pun sama juga, semua yang lain pun buat juga. Apa salahnya? Jadi kita hari ini dalam generasi ada pun masyarakat yang tidak tahu malu kalau kita buat silap. Ya, kita harus ubah kebudayaan itu. Harus kembali kepada kebudayaan seperti di Alkitab, di mana hanya orang yang melakukan firman Tuhan itu, kita tidak akan rasa malu. Khususnya kalau ini menjadi sesuatu keadilan, waktunya Yesus datang. Bayangkan ya, kalau hidup kita tidak ikut daripada perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan ataupun firman Tuhan, akhirnya dalam keadilan itu, dalam hukuman itu, apa yang terjadi dalam hidup ini? Adakah ia akan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah? Kita harus ingat, renungkan ini, saudara-saudari. Saya puji Tuhan, kemarin sudah habis, sudah habis saya membaca Alkitab, keseluruhan Alkitab. Jadi ini kali kedua cepat, yang kedua paling cepat dalam kehidupan saya. Kali yang pertama, yang paling cepat adalah 6 bulan. Kali ini 7 bulan lebih saya sudah habiskan membaca Alkitab. Saya bersyukur sebab ini pun kalinya di mana membaca itu dapat belajar banyak sekali firman-firman Tuhan. Sekali lagi, walaupun itu dalam buku-buku Nabi, saya banyak belajar. Sebab setiap kali membaca, saya memohon ada pengertian daripada Tuhan, supaya saya dapat belajar perintah-perintahnya. Jadi saya mendorong kita semua untuk terus berusaha dan setia dalam membaca Alkitab. Sebab firman Tuhan tu kalau kita tahu, pastinya satu kebaikan kepada kita. Amin. Nah, hari ini hari Ahad, kita memang nanti dah lama lagi, khususnya untuk bahagian Cina ya, jam 8 dia akan ada kebaktian sudah ya. Jadi semuanya, saya berharaplah ini kali terakhir di mana kita buat recording ataupun pra-record tentang kebaktian. Minggu depan berdoalah supaya kita dapat kembali kepada gereja untuk beribadah. Ini masih kita mau tunggu lagi besok apakah SOP yang baru yang akan dikeluarkan kalau kerajaan mau sekali lagi mengketatkan MCO ini ataupun PKPP ini. Jadi berdoa bersama-sama, jangan risau jangan risau dulu, jangan bilang, kalau besok macam mana? Kalau besok sudah ada, adakah minggu depan tidak ada kebaktian dan sebagainya? Jangan risau dulu sebab semuanya masih tunggu
apapun kita pasti akan hubungi supaya kita semua tahu apa yang harus kita lakukan seterusnya, ya. Jangan terlalu khawatir pun. Waktu ni kalau kau tanya saya pun tidak ada jawapan dulu, ya, sampainya besok. Tunggulah, ya. Dan waktu yang sama mari kita berdoa dan serahkan semua ini ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang atur, ya. Amin, ya. Jadi Tuhan memberkati, ada hari yang baik, hari yang diberkati, dan beribadah bersama-sama dan juga menerima jamuan kudus nanti secara dalam talian. Amin. Tuhan memberkati.